Gak tahu kenapa di bulan Agustus kemarin banyak brand yang rilis produk cordless terbaru mereka, termasuk DeWalt nih, nggak mau kalah ya. Jadi di ajang Gias kemarin di bulan Agustus, selain DCF 892 yang barusan saja kita ulas, DeWalt juga rilis produk bor terbaru mereka, yaitu ini nih, DeWalt DCD 805 ya. Sudah ada di depan saya untuk produknya. Ini adalah sebuah mesin bor cordless dengan motor brushless menggunakan baterai 20 volt. Nah, untuk DeWalt DCD 805 ini adalah bagian seri dari atomiknya DeWalt ya, sama dengan impact driver DCF 850 dan juga impact wrench DCF 922. Sudah saya ulas ya untuk keduanya. Kalau kalian belum nonton, silahkan cek video-video saya. DCD 805 ini dirilis oleh DeWalt Indonesia untuk menggantikan bor yang sudah sangat kita kenal ya, yaitu DeWalt DCD 796. Jadi untuk DCD 96 itu akan didiscontinue dan digantikan dengan DCD 805 ini. Tapi bagi kalian yang sudah terlanjur membeli DCD 796 atau baru saja membeli ya, jangan khawatir teman-teman. Jangan khawatir karena DeWalt Indonesia menjamin ketersediaan spare part sampai dengan 3 tahun ke depan. Jadi masih lama. Nah, untuk perbedaan yang paling terlihat ya, yang bisa kita lihat dengan mata telanjang antara DCD 796 dan DCD 805 yang terlihat mata nih ya teman-teman ya, adalah dari segi dimensinya. Jadi untuk 796 itu agak sedikit lebih panjang kalau dibandingkan dengan DCD 805. Jadi lebih kompak dimensinya DCD 805 ini. Untuk segi performa, ini DeWalt memberikan klaim bahwasanya DCD 805 ini lebih powerful dibandingkan dengan DCD 796. Nah, penasaran dengan performa 805 yang katanya lebih powerful dari 796? Sama saya juga. Kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa, kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, untuk kemasan dari DeWalt ini sudah jelas ya, kopernya adalah T-Stack. Untuk T-Stack ini sudah tidak usah saya jelaskan panjang lebar lagi bagaimana fiturnya. Pasti kalian juga sudah pada tahu semua ya. Lalu di sini ada beberapa keterangan untuk spek dan apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, langsung saja ya, kita buka ya. Kita lihat sama-sama apa saja yang kita dapatkan. Nah, ini ya. Di sini ada buku panduan penggunaan. Buku panduan penggunaannya jangan lupa dibaca agar tidak salah cara menggunakannya ya. Dibaca teman-teman. Lalu ada kartu garansi dan juga ini ada untuk kontak center dari DeWalt ya. Dan untuk garansi dari DeWalt ini, garansi mesinnya adalah 3 tahun. Jadi nggak main-main ya, 3 tahun. Garansi baterainya 1 tahun ganti baru. Jadi kalau ada kerusakan terhadap baterai sebelum 1 tahun pemakaian, tinggal bawa ke service centernya DeWalt langsung diganti baru. Nah, berikutnya di sini ada chargeran. Ada dapat 2 baterai, 2 Ah. Lalu unit mesin bornya. Wih, mantep. Ini ya bentuknya ya. Bentuknya keren teman-teman. Dan untuk aksesoris yang lain seperti belt clip dan juga magnet sudah terpasang ya. Ini magnet teman-teman untuk bit obeng nempel di sini atau mata bor bisa nempel di sini ya. Ini magnet sudah terpasang. Biasanya kan terpisah, harus kita pasang lagi. Tapi untuk 805 ini sudah terpasang langsung di unitnya. Untuk build quality-nya, ini saya sebenarnya males ya untuk membahas build quality karena tidak ada yang bisa dikritik untuk build quality dari DeWalt ini. Material bahannya bagus, finishingnya juga rapi, tapi nggak apa-apa. Kita coba nih, kita cari di mana kelemahannya ya. Nah, ini untuk chargerannya. Chargeran yang biasa kita dapatkan kalau kita beli produk DeWalt ya, pasti chargerannya dapat seperti ini nih. Untuk serinya adalah DCB 115 ya. Ini kalau nggak salah 90 watt. Nanti kita akan uji apakah berbeda ataukah sama ya. Ini kalau nggak salah maksimalnya di angka 90 watt. Nah, untuk baterainya khasnya DeWalt ya. Jadi baterai DeWalt ini yang 20 volt atau yang 18 volt ini bisa digunakan ke semua power tools-nya yang menggunakan baterai dengan voltase yang sama ya teman-teman ya. Nih. Tapi ini ada yang berbeda nih ya. Ada perbedaan ya dengan DCD 796 saya ambil ya. Nah, ini DCD 796. Ini DCD 805 untuk baterai bawaannya. Untuk slot baterai, sama ini, slot baterainya sama. Tapi yang ini nih agak sedikit lebih lebar ya teman-teman ya. Nah, ini ya.
Bisa kalian lihat ya. Agak sedikit lebih lebar. Tapi slotnya sama, ini bisa masuk ini. Nah, bisa masuk ya. Untuk bodinya agak sedikit lebih lebar yang DCD 805 nih. Nih ya, perbedaannya kelihatan ya. Dan ada detail yang lebih eye-catching ya. Ada tulisan lithium ion di sini. Lithium ion. Sementara untuk yang seri lama, yang DCD 796, tidak ada. Nih, tidak ada ya, kosongan. Itu aja ya perbedaannya ya. Oh, ini ada barcode-nya di sini. Barcode dan ini tanggal pembuatan, tahun pembuatan ya. Selain itu ya sama semua ya, sama slotnya sama. Jadi kalau kalian beli unit only juga dengan baterai yang lama masih bisa digunakan. Sekarang kita akan lihat nih menu utama kita, unit mesin bornya nih ya. Kalau dari bentuknya garang sekali ya, lebih kekar, lebih maco, lebih laki kalau dibandingkan dengan DCD 796. Kekar nih. Untuk material bahan ya, cak sudah besi pastinya ya, sama dengan 796, tapi ada detail yang berbeda yaitu finishingnya. Untuk DCD 796, dia glossy ya, kalau ini matte atau doff. Nih ya, terlihat lebih garang sih kalau doff seperti ini. Lalu untuk torsi dan juga mode selektornya ini, nah ini bahannya adalah plastik, yang warna abu-abu ini logam nih, logam. Lalu yang kuning ini adalah plastik juga. Ini juga mantap nih. Embosannya lebih gimana gitu ya, lebih mantap ya, terlihat lebih mantap. Ini bukan tempelan ya teman-teman ya, ini embosan. Lalu di bodi bagian belakangnya ini semuanya adalah bumper karet ya, bumper karet. Jadi kalau jatuh seperti ini ada bumpernya, tidak langsung kena bodinya ya. Ini bumper karet semua. Di sini juga ada bumpernya. Nih. Untuk gripnya, ini juga enak sekali gripnya ya. Mantap gripnya, enak. Kualitas karetnya, nih ya. Kalian lihat aja sendiri ya, untuk detail-detailnya. Mantap ya. Oh, nih, DeWalt. Detail-detail kecil yang membuatnya jadi mantap. Mantap ya. Lebih garang ya teman-teman ya, lebih garang. Sebentar, saya ambil 796. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini 796, ini 805. Dari bodi, bisa dikatakan sama ya. Untuk panjangnya hampir sama ini. Tapi lebih gendut DCD 805. Lebih kekar ya. Nah, ini lebih ramping. Yang perbedaan paling signifikan adalah bagian gearbox-nya. Untuk 796 lebih panjang dibandingkan 805 ya. Secara dimensi ini kurang lebih. Kita masukkan dulu. Nah, ini ya, kelihatan ya teman-teman ya. Lebih kekar. Ada lekukan-lekukan yang membuatnya jadi lebih kekar ya. Di sini nih, bagian sini nih. Kalau yang 796 kan polosan seperti ini. Langsung bumper. Ini ada lekukan lagi. Keren ya. Untuk part-part yang digerakkan, kita lihat ya. Apakah smooth? Untuk caknya jelas center ya teman-teman ya. Lalu untuk mode dan torsi selektor, ini enak juga, kliki. Untuk percepatan, dari suaranya aja udah mantep ya. Nggak ada nyangkut untuk forward and reverse. Nggak ada masalah, trigger. Triggernya juga responsif sekali ya teman-teman ya. Untuk build quality, jempolan ya, asli jempolan. Untuk fiturnya yang pertama, cak sudah penguncian satu tangan, bukan suatu fitur yang istimewa memang untuk sebuah DeWalt, karena rata-rata bornya DeWalt semua menggunakan cak penguncian satu tangan. Dan pengalaman saya menggunakan bor-bornya DeWalt ya, untuk pengunciannya itu memang mantap ya, untuk caknya mantap. Lalu ada 3 mode menyekrup. Di sini untuk mode dan torsi selektornya jadi satu ya teman-teman ya. Ada mode menyekrup dengan torsi, lalu ada mode mengebor biasa dan mengebor dengan fitur hammer impact. Ada 2 kecepatan, nomor 1 dan juga nomor 2, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Lalu ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya. Lalu ada variable speed pada trigger,
Semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Ada fitur yang baru dari DCD805 ini, yaitu untuk LED light-nya bisa kita matikan. Jadi kalau kita tidak perlu LED light-nya bisa kita matikan. Ini fitur yang berguna menurut saya, bisa menghemat baterainya ya. Ya kalau kita bekerja di tempat yang terang, untuk apa lampu ya kan? Itu hanya buat baterainya makin berkurang aja. Nah ini bisa kita matikan, ada 3 mode di sini. Yang pertama, mode yang kita matikan seperti ini ya, kalau tidak perlu. Lalu ada mode otomatis, kita tekan trigger, dia akan menyala selama 20 detik. Dan yang ketiga di sini fitur, dia akan menyala terus selama 20 menit. Jadi selama 20 menit dia tidak akan mati ya, kalau tidak kita pindahkan switch-nya ini. Nah, ini fitur otomatis. Fitur otomatis kalau kita tekan triggernya, dia akan otomatis menyala selama 20 detik. Lalu untuk fitur ini, yang terakhir 20 menit akan menyala terus dengan cahaya yang maksimal ya. Ini berguna kalau kita kerja di tempat yang memang benar-benar gelap, ini sangat-sangat berguna nih. Dan ini fiturnya, kalau baterai sudah mau habis, dia akan flashing ya. Akan flashing sebanyak 2 kali, 1, 2, lalu dia akan tetap menyala selama 2 menit, kemudian akan mati dengan sendirinya. Dan ada satu lagi fitur pembeda dengan DCD796, yaitu ini nih. Kalau saya baca buku panduan namanya Pivoting LED Light ya. Jadi ini untuk LED light-nya, arah tembakannya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada 3 arah ya. Yang pertama 90 derajat seperti ini, lalu 30 derajat, dan terakhir 45 derajat. Dan ini kliki ya, kliki. Jadi arah tembakan cahayanya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. 90, 30, dan terakhir 45 derajat. Selanjutnya ada fitur indikator baterai pada baterainya, lalu ada bell clip di sini, dan terakhir ada magnet ya untuk menempelkan bit obeng atau menempelkan mata bor. Mantap ya, untuk fitur-fiturnya ada fitur yang terbaru di sini. Ya kalau tidak ada pembeda ya, tidak ada fitur pembeda antara 805 dengan 796, ya menurut saya sih DeWalt tidak usah mengeluarkan produk terbaru ya. Nah ini sudah jelas ya di mana letak pembedanya dari segi fitur ya teman-teman ya. Untuk spesifikasi nanti kita akan uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Oke, sekarang kita akan uji spesifikasi ya. Yang pertama chargeran. Ini saya yakin sih 90 watt untuk maksimalnya. Tapi nggak apa-apa, biar kita lihat lagi di sini. Sudah mengecas ya, berkedip-kedip. Nah, benar ya. Ini aja udah 85 nih. Ini nanti naiknya ke 90 watt, teman-teman. Jadi maksimalnya di angka 90 watt. Kita tunggu baterai sampai penuh, lalu kita akan uji RPM. Karena baterainya ini menurut saya berbeda ya dari DCD796, ini sudah saya bongkar untuk baterainya. Kita akan lihat sama-sama ya, sel apa yang akan kita lihat di dalamnya ini, apakah Samsung atau tidak. Kalau yang DCD796 itu Samsung ya untuk selnya ya teman-teman ya. Udah pernah saya buka selnya Samsung. Ini gimana cara bukanya ya? Agak sedikit berbeda nih sepertinya. Nih ya, rapi sekali untuk bagian dalamnya. Oke, ini sudah berhasil saya keluarkan ya. Untuk sel baterainya itu ternyata bukan Samsung, tapi mereknya EVE ya. EVE ini mereknya sama dengan apa ya? Saya pernah juga ketemu yang merek ini. Kalau nggak salah Worksite ya, kalau nggak salah Worksite. Bukan Samsung. Samsung itu yang DCD796, yang tidak ada tulisan lithium ion ya. Nah, itu Samsung ya untuk sel baterainya. Ini menggunakan sel baterai EVE. Apakah bagus bang? Bagus juga. Ini sel baterai yang bagus juga ya. EVE ini yang bagus juga. Ya mungkin setara dengan Samsung, tapi untuk nama sendiri, untuk nama memang Samsung udah lebih terkenal ya daripada EVE ini. Untuk bornya saya nggak berani bongkar ya teman-teman ya. Nggak berani bongkar karena kalau saya bongkar sudah pasti garansinya akan rusak ya. Tidak ada garansinya lagi. Apalagi nanti video ini akan saya share, pastinya orang DeWalt tahu ya. Kalau saya udah pernah buka, kalau ada kerusakan saya nggak bisa klaim garansi. Jadinya nggak saya buka ya untuk bornya ini. Kita buka baterainya saja. Karena kalau baterai kan ada yang satu lagi belum saya buka. Untuk baterai sudah terisi penuh ya. Lampu indikatornya sudah tidak berkedip lagi. Sekarang kita akan uji RPM. Nih ya, terisi dengan full. Yang pertama kita akan uji di kecepatan nomor 1, modenya mode drilling. ...650 RPM, kecepatan nomor 2. 250
2054 RPM. Jadi jelas ya, untuk spek tertulis itu sesuai dengan spek yang kita uji, 650 2000 RPM. Untuk berat bornya include dengan baterai 2Ah di angka 1,7 kilo ya, 1,7 kilo. Kalau kita bandingkan dengan 796, kita lihat ya. Ini 796 include dengan baterai 2Ah ya. Di angka 1,6 ya. Jadi lebih berat 805 dibandingkan DCD 796 ya. Untuk pengujian pertama, di sini kita menggunakan mata bor 13 mm dari Haston. Media yang akan kita bor adalah kayu mahoni. Saya coba di kecepatan nomor 2 terlebih dahulu ya. Kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Wow, cepat sekali ya. Cepat sekali teman-teman. Gak ada masalah sama sekali, cepat. Karena kayu mahoni ringan sekali menurut saya, kita naikkan menggunakan kayu meranti ya, kayu meranti. Menggunakan mata bor Auger 19 mm, kita akan gunakan kecepatan nomor 1 ya. Modenya mode drilling. Wow, gila torsinya. Torsinya gila ya teman-teman ya. Kayu meranti batu juga ringan. 19 mm masih ringan ya. Kita gunakan 25 mm. Medianya masih sama, kayu meranti. Woi, 25 mm juga nggak ada kendala ya teman-teman ya, nggak ada kendala. Tapi saya sarankan hati-hati ya menggunakannya karena tidak ada handle tambahan. Tenaganya gede sekali teman-teman, jadi hati-hati. Pegangan kita harus benar-benar kuat, kalau nggak tangan kita bisa kesleo. Selanjutnya kita akan mengebor plat besi dengan ketebalan 1 cm menggunakan mata bor besi ukuran 6 mm. Saya gunakan kecepatan nomor 1 ya. Oke. Mantap. Jebol ya. Selanjutnya kita akan mengebor konblok menggunakan mata bor masonry 10 mm. Kita gunakan kecepatan nomor 2 dan modenya adalah mode hammer impact.
Bismillah. Serem men. Pukulan impactnya serem ya. Asli serem teman-teman. Cepat sekali loh ini. Menggunakan mata bor 10 mm cepat sekali untuk mengebor konblok. Gila. Asli gila sih ini. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas dan sedikit membandingkan DCD 805 ini dengan DCD 796 ya. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Oke, untuk kesimpulannya DCD 805 ini memang adalah bor yang berkualitas ya. Menggantikan DCD 796 apakah pantas? Saya rasa pantas. Karena untuk segi tenaganya sendiri, 805 lebih bertenaga dibandingkan dengan 796. Secara spek tertulis ya, hampir mirip-mirip. Spek tertulis itu pembedanya hanya ada pada kecepatan nomor 1. Kecepatan nomor 1, 805 di angka 600-an ya. Tadi kita uji juga 600-an, sementara untuk yang 796 di angka 500-an. Perbedaannya 100 RPM. Lalu untuk torsi tertulisnya juga berbeda. Untuk 796 itu di angka 60-an Nm, sementara untuk 805 ini di angka 90 Nm. Ya pantas saja ya, pada saat kita tadi mengebor kayu, pantas saja kalau DCD 805 ini lebih cepat dibandingkan 796. Dan untuk pukulan impact-nya, nah ini yang saya heran ya, untuk pukulan impact 805 dan 796 ini sama ya, di angka 34.000 BPM, sama. Tetapi pada saat kita uji tadi, kecepatan pukulannya itu, atau kecepatan mengebornya, lebih cepat 805 dibandingkan dengan 796. Padahal untuk BPM dan RPM-nya sama. Dan saya berani mengatakan ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, untuk pukulan impact-nya, DCD 805 ini paling jos ya, bor yang paling jos untuk pukulan impact-nya selama saya menguji bor ya. Belum ada tandingannya nih, ini paling oke untuk pukulan impact-nya. Ya berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, selama saya menguji bor, inilah yang paling oke untuk pukulan impact-nya. Pukulannya itu nggak kasar ya, nggak kasar, halus, pukulannya halus, tapi tajam gitu ya, cepet. Jadi untuk melubangi konblok tadi itu gampang sekali, effortless lah. Lalu pertanyaannya untuk harga 3.300-an, apakah worth it untuk dibeli? Ya saya rasa dengan performa seperti ini dan juga layanan after sales yang jelas ya, layaklah 3.300.000 dengan performa seperti ini, kualitas produk seperti ini, lalu layanan after sales yang jelas, layak untuk dibeli ya. Saya tidak mengatakan murah, sekali lagi saya tidak mengatakan murah, tapi dengan segala keunggulannya layak untuk dibeli dengan harga 3.300-an. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan mengenai DCD 805, bisa dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.